Orang bilang kita tak bisa hidup tanpa cinta, tapi percayalah guys, bahwa peran oksigen lebih penting untuk hidup ini. Dan coba bayangkan jika suatu hari nanti semua pohon di bumi menghilang sehingga kita harus selalu membeli oksigen. Nah, hal ini terjadi di kota Ethnidville, di mana tidak ada satupun tanaman yang tumbuh di kota ini karena segala hal serba terbuat dari plastik. Seperti rumah-rumah, jalanan, dan bahkan pohon-pohon pun terbuat dari bahan-bahan anorganik. Yang tentunya pohon-pohon ini tidak menghasilkan oksigen, namun hanya berfungsi sebagai lampu. Sementara itu oksigen diantarkan ke setiap rumah oleh perusahaan yang bernama O'Hare, dan itu tentulah tidaklah gratis. Yang mana semua orang pun harus membayar udara hanya untuk bernapas, di mana revolusi ini telah terjadi sejak bertahun-tahun, dan orang-orang pun telah terbiasa dengan gaya hidup seperti ini. Mereka bahkan tak peduli atau sekedar untuk mempertanyakannya atau mencoba mengubahnya. O'Hare adalah perusahaan yang dimiliki oleh sang wali kota yang bernama Aloysius O'Hare, dan dia juga merupakan orang terkaya di Ethnidville. Perkenalkan ini Ted Wiggins, seorang remaja laki-laki yang baru saja merasakan jatuh cinta pertamanya terhadap gadis cantik bernama Audrey. Namun Audrey hanya menganggap Ted sebagai sahabatnya. Audrey lalu mengajak Ted masuk untuk memperlihatkan cara dia mengecat halaman belakang rumahnya. Ted pun mengagumi karya Audrey, namun dia bertanya-tanya tentang apa yang digambarnya. Audrey lalu mengatakan bahwa itu adalah pohon asli yang telah ada sejak dahulu. Karena keinginan terbesar Audrey adalah melihat pohon yang asli, dan jika ada pria yang bisa membawakan untuknya, maka dia akan segera menikahinya. Tentu itu merupakan kesempatan yang bagus untuk Ted. Ted lalu bergegas pulang ke rumahnya dan bertanya pada sang ibu mengenai di mana dia bisa menemukan pohon asli. Namun ibunya lantas memarahinya karena membicarakan hal yang dianggapnya omong kosong. Akan tetapi sang nenek rupanya bersedia membantu. Neneknya lalu menyebutkan nama seorang pria yaitu Wansler, yang mengetahui segalanya mengenai pohon asli, di mana dia merupakan pria misterius yang tinggal di luar kota, dan sering menawarkan pertukaran rahasia dengan bayaran berupa 2 sen, paku, serta siput tua. Ted kemudian bergegas pergi menuju gerbang keluar kota, yang mana di sisi lain terlihat dunia yang sama sekali berbeda dengan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Dengan mengendarai sepedanya yang telah usang, Ted lalu menuju tempat yang diberitahu neneknya. Dan alamat itu rupanya berada di seberang jembatan yang hancur. Hingga sesampainya di sana, dia menemukan rumah kosong yang tampak menyeramkan, di mana pintu rumah itu bertuliskan nama Wansler. Dan ketika Ted membunyikan bel, sebuah jebakan kemudian membuatnya terlempar ke udara, yang kemudian sebuah kail besar menangkapnya. Orang tua yang menyeramkan kemudian mengintipnya dari jendela. Dia lalu memperingatkan Ted supaya tidak mendatanginya lagi. Namun Ted yang bertekad menemukan pohon, dia pun menanyakan apa yang terjadi dengan pohon asli. Mendengar perkataan mengenai pohon, rupanya hal itu menarik perhatian Wansler. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena telah menghancurkan semua pohon. Di mana dahulu kala, saat Wansler yang masih seorang anak muda yang penuh antusias, memulai perjalanannya untuk menemukan bahan yang tepat untuk penemuan barunya. Setelah melakukan perjalanan yang begitu panjang, akhirnya dia mencapai tempat yang layak disebut sebagai surga, di mana terdapat ikan yang bernyanyi, beruang yang menari, burung-burung eksotis, air sebening kristal, serta pohon-pohon berbulu yang berwarna-warni. Wansler pun mengeluarkan gitarnya dan mulai bernyanyi karena rasa gembira. Hewan-hewan pun tampak turut senang ikut bergembira bersamanya. Wansler menemukan tempat yang bagus dan dia mulai membongkar barang-barangnya dengan sembarangan. Hewan-hewan pun kesal dan marah atas perilakunya yang seperti itu. Tetapi Wansler ternyata mempunyai trik, di mana dia membuka sebuah karung besar berisikan marshmallow yang lembut dan manis, yang membuat hewan-hewan itu kembali senang setelah memakan marshmallow. Setelah pesta usai, Wansler lalu mengambil kapaknya dan mulai menebang pohon. Hingga di mana tanpa disadari olehnya, dia telah memanggil makhluk mistis di sana. Makhluk itu bernama Lorax, dan dia adalah penjaga hutan itu. Lorax pun rupanya sangat marah atas apa yang dilakukan Wansler. Dia pun merasa kasihan pada pohon yang telah mati itu. Setelahnya dia pergi mencari Wansler untuk menyuruhnya segera meninggalkan hutan. Namun tampaknya Wansler tidak memedulikannya, serta menolak untuk menghentikan pekerjaan yang baru dimulainya. Lorax selalu memperingatkan tentang kutukan yang akan menghadapinya, namun lagi-lagi Wansler masih tidak menganggap serius hal itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar tidak terduga. Ted pun mendengarkan dengan saksama cerita itu, namun Wansler menolak untuk melanjutkan ceritanya.
Karena jika Ted mau tahu lebih banyak lagi, maka dia harus datang kembali besok. Setelahnya Ted kembali ke rumah, dia pun memimpikan tentang ulang tahun Audrey, di mana dia mempersembahkan pohon yang asli untuk Audrey. Lalu saat mereka hendak berciuman, seketika ibunya membawa dia kembali pada dunia nyata. Ted yang seharusnya kembali menemui Wansler, harus terpaksa menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya. Untung saja ibunya merasa bosan dan kemudian masuk ke kamarnya sehingga Ted pun akhirnya mendapat kesempatan untuk pergi. Namun kala itu dia dihalangi oleh O'Hare di gerbang keluar. Ternyata wali kota yang tamak itu tidak ingin siapapun pergi dari kota untuk mencari pohon, karena itu akan menghancurkan usahanya menjual oksigen kemasannya. Dia memperingatkan Ted supaya tidak mengganggunya, karena dia selalu mengawasi gerak-gerik setiap warga di kota. Namun rupanya demi sang gebetan Ted, rupanya tidak akan mundur. Setelah O'Hare pergi, Ted kemudian kembali keluar kota. Wansler tampaknya terkejut saat melihatnya lagi. Akan tetapi Wansler mengetahui bahwa Ted melakukan ini semua demi seorang gadis. Wansler lalu mengatakan Ted hanya melakukan hal yang bodoh, dengan mendatanginya hanya demi seorang gadis. Hingga di mana Wansler pun kembali melanjutkan ceritanya. Kala itu di malam pertamanya berada di hutan, Lorax bekerja sama dengan para hewan di sana membawa Wansler serta tempat tidurnya. Lalu Lorax menghanyutkannya ke sungai. Namun sayangnya, secara tak sengaja seekor bayi beruang tampaknya ikut hanyut bersama Wansler. Lorax lalu bergegas menyelamatkan bayi beruang itu dengan memanjat pohon, namun itu masih tidak berhasil. Di mana tempat tidur itu terus terbawa aliran sungai, dan kemudian Wansler pun terbangun. Dengan mendapati kondisinya tersebut, dia mulai dilanda rasa panik, dan terus berusaha melawan arus gelombang air yang berbahaya. Tempat tidur itu pun menjadi sedikit stabil, namun air terjun itu hanya tinggal beberapa inci lagi. Lorax lalu mengambil sebatang kayu dan menggunakannya untuk melemparkan batu besar ke arah air. Batu itu pun mengenai tempat tidur yang membuat Wansler serta bayi beruang terlempar keluar dari sungai. Lorax yang merasa khawatir melihatnya pingsan, dia lalu menggunakan listrik statis untuk membangunkannya. Setelah tersadar, Wansler pun berterima kasih dan berjanji tidak akan menebang pohon lagi. Pada keesokan paginya, saat dia terbangun, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh semua binatang serta Lorax. Wansler pun tentu marah, dan kemudian dia memutuskan untuk bergegas pergi ke kota untuk memasarkan bisnisnya. Dengan menggunakan pohon yang ditebangnya, dia pun membuat sepotong kain yang dia beri nama Tinid, yang bisa digunakan dalam berbagai fungsi, seperti digunakan sebagai syal permadani, handuk, serta banyak lagi. Lorax pun mengolok-olok penemuannya yang dianggapnya aneh dan meramalkan kegagalan untuk Wansler. Dan sepertinya hal itu benar, karena semua orang juga mengolok-olok penemuan itu. Akhirnya Wansler pun kehilangan kepercayaan diri dan membuang Tinid begitu saja. Namun secara tak sengaja Tinid itu jatuh di atas kepala seorang gadis cantik. Gadis itu pun jadi terlihat sangat trendy dan keren, dan kemudian semua orang pun menginginkan Tinid. Namun Wansler yang tak menyadari kesuksesannya itu, dia pun menjalani hidupnya dengan ditemani para binatang. Yang mana tiba-tiba segerombolan orang tampak berbaris ke arahnya sambil meminta Tinid. Hingga akhirnya dia pun akan menjadi kaya raya. Namun kemudian Wansler kembali menghentikan ceritanya lagi.